Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa kembali di acara yang insya Allah Allah berkahi, Allah kucurkan ilmu. Mohon maaf suara saya keluar jelas tidak? Alhamdulillah jelas Kang Atar. Oh gitu, baik. Ya. Alhamdulillah saat ini kita masih bisa diberikan nikmat yang begitu sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah duanya barangkali ya, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa bersilaturahim di forum ini walaupun jauh di dunia maya. Ini mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan yang Allah berikan di majelis ilmu ini. Karena kita akan belajar sama-sama, nanti akan ditemani oleh learning partner kita, Kang Firman. Kang Firman ini sahabat saya dari Majalengka, yang kalau dibacakan CV-nya ini luar biasa, sangat panjang. Dulu kita sempat sama-sama di ISQ ya, jadi asisten trainer di ISQ. Saya di ISQ, Betul sekali. saya di ISQ for Kids, Kang Firman yang di ISQ apa? Teens atau dewasa ya Kang Firman? Di remaja dan dewasa Kang Atar. Oh, Masya Allah. Ini Kang Firman ini asli Majalengka, aktivitasnya itu training, coaching, konseling, dan hipnoterapis. Nah, kemudian selain tadi pengalamannya itu, Kang Firman ini pernah juga jadi fasilitator atau trainer di MKI Darut Tauhid, jadi trainer atau fasilitator di Trasco Institute sampai sekarang Kang Firman ya? Iya betul Kang Atar, sampai sekarang masih aktif. Ya. Kemudian juga menjadi beberapa trainer di beberapa pelatihan dan coaching di sekolah-sekolah seperti itu. Sangat panjang ini kalau dibacakan bisa sampai maghrib nih. Saya tidak akan mengambil jatah materi yang luar biasa saat ini, sore ini. Kita akan sharing bagaimana menjadi remaja yang full spirit. Begitu Kang Firman ya? Full spirit, betul sekali Kang Masya Atar. Allah. Penasaran nih seperti apa nih? Langsung saja. Mangga Kang Firman untuk bisa memberikan materi ataupun inspirasinya ke kita Baik. semua. Silakan Kang Firman. Baik, terima kasih Kang Atar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Atar dan sahabat-sahabatku semuanya di penjuru tanah air dan di Jepang ya. Ini ada Teh Sabrina sudah bergabung. Ada Teh Dia Herawati, Teh Dina, Kang Muflih, Kang Muntajar, Teh Sabrina yang saya lihat sudah bergabung ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan juga bisa diberikan kekuatan untuk terus istiqomah, terus berada dalam satu buah jalan yang dalam surah Al-Fatihah kita sudah terus berulang-ulang, yaitu jalan di mana Allah memberikan satu buah kenikmatan kepada orang-orang yang diberikan petunjuk. Dan yang mahal pada diri kita di setiap hari adalah kita diberikan satu buah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang mahal. Kita sebagai seorang milenial tentu akan banyak perbandingan yang disebut mahal tersebut. Tetapi yang di kesempatan kali ini di full spirit ini, sesuatu yang mahal itu adalah ketika kita diberikan kecondongan kepada kebenaran. Itu yang mahal. Nah, bagaimana? Salah satunya adalah harus terinstal dalam hati kita sebuah spirit yang full, tidak bisa setengah-setengah. Nah, makanya di kesempatan yang bahagia ini, Kang Atar memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan bagaimana menjadi remaja yang full spirit. Full spiritnya, full ibadahnya, full amaliyahnya. Nah, harapannya bukan hanya karena
fullnya ini bukan karena spirit yang semangat karena menuju sebuah target, cita-cita yang sifatnya keduniawian, tetapi full spiritnya itu adalah full spirit yang keluar karena ingin tetap ada dalam jalan track yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendahului kita, yaitu para sahabat Rasul dan juga para orang-orang yang soleh begitu. Nah, maka pertanyaannya sahabatku, bagaimana menjadi remaja yang full spirit ya? Kita ambil terminologi yang mudah kita pahami itu persis seperti komputer deh. Karena di komputer ini manusia mendesain sesuatu yang apa yang diinginkannya itu akan ingin bisa muncul di komputer yang disebut dengan software. Nah, maka ketika seseorang menginginkan muncul Corel Draw misalkan, maka si Corel Draw ini harus diinstalkan dulu, harus diinstalling dulu. Nah, manusia ketika dia ingin full spiritnya, maka dia harus menginstalling software full spiritnya. Nah, maka yang pertama harus kita jalankan adalah aktivasi diri dulu. Aktifkan sesuai dengan keinginan full spiritnya ini kecondongan kemana. Allah Subhanahu wa taala, Kang Atar dan sahabatku semuanya di Quran surah Asyam kalau nggak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada dua kecondongannya. Fujur, takwa. Hanya dua itu. Tetapi Rasulullah SAW memberikan panduan bahwasanya sesungguhnya Allah lebih mencintai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Allah lebih mencintai pemuda yang kokoh, yang tegar, yang kuat daripada usia yang sudah mulai senior, dalam arti sudah berusia, walaupun di keduanya ada kebaikannya. Nah, sehingga kita sebagai remaja pemuda yang sekarang sudah hadir di tempat ini, di dunia ini, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita harus menjadi seorang pemuda-pemudi yang kokoh, yang siap mengisi zaman yang serba cepat, serba virtual, dan serba banyak kejutan. Nah, tantangan ini menjadi bagian bagi remaja yang sudah siap untuk sukses di masa yang akan datang. Salah satunya adalah remaja full spirit. Aktivasi diri, kemudian installing full spirit mind, harus diinstal dalam pikiran kita, mind atau frame berpikir yang selalu full spirit. Yang ketiga adalah goal settingnya harus sudah mulai tersusun. Nah, yang keempat, kita harus mengenali jalan-jalan kesuksesan. Bukan hanya jalan kesuksesan dari sebuah peribahasa banyak jalan menuju Roma, tetapi jalan kesuksesan ini harus kita jalani, harus kita dapatkan agar menuju kesuksesan itu sudah dipersiapkan dengan matang. Nah, sahabatku semuanya, sebagai aktivitas pertama, di layar saya akan mengangkat tangan seperti ini. Sudah jelas ya? Baik, kita akan eksperimen sebentar. Ini ada satu buah eksperimen yang disebut dengan efek kuantum. Efek kebaikan itu menular, sahabatku. Nah, pada saat Anda pegang seperti ini, silahkan pegang, tempatkan tangan kanannya di jantung, di tepat di jantung kita semuanya. Saya pun demikian, dan sahabatku sekarang silahkan tempatkan seperti ini juga. Dan efek kuantum, efek aktivasi diri ini, saya ingin transferkan kepada yang hadir di media Zoom ini agar kita sama frekuensinya. Karena manusia persis seperti beroperasinya itu persis seperti channel televisi, radio, bahkan Zoom ini, ketika dia sudah menyamakan frekuensinya, maka dia akan bisa menerima dengan jelas, clear, suara, terus kemudian
tampilan, terus kemudian bahasa dan lain sebagainya akan clear, akan jelas. Nah, salah satunya adalah kita aktivasi diri kita agar kita bisa menjalani kehidupan dan juga menjadi remaja full spirit tersebut. Dan kita akan aktivasi sekarang. Yuk, sudah tangannya disimpan di sini, bagus. Baik, yang baru bergabung juga boleh, silahkan langsung. Kita masuk kepada materi pertama, yaitu aktivasi diri. Aktivasi diri ini rumusnya ada pada hadis Rasulullah SAW yang di beberapa buku atau kitab hadis ini di awal banget nih dibahasnya, yaitu terkait dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Dan ini adalah aktivasi diri bagi seorang yang sudah siap menjalani kehidupan yang lebih baik. Aktivasi dirinya ini harus berawal dari niat-niat yang akan kita samakan sekarang. Dan energi niat yang baik ini akan menular kepada orang yang juga sama dengan orang yang berniat menyampaikan kebenaran yang sesuatu yang baik tersebut. Baik, yuk bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas semuanya. Keluarkan. Bagus. Tarik nafas semuanya. Baik, keluarkan. Dan tarik nafas semuanya. Silahkan sekarang sahabatku semuanya sambil bernapas yang nyaman dan tenang, niatkan sesuatu yang baik, sebuah ekspektasi atau harapan yang baik di Zoom kita kali ini, bahwasanya saya berniat mengaktifkan seluruh potensi saya untuk berbuat kebaikan. Niatkan sesuatu yang baik. Apakah itu niatnya untuk membahagiakan orang tua, menjadi pembuka pintu surga orang tua, menjadi pembuka pintu surga untuk kawan-kawan, sahabat, semuanya sampaikan di tangan kanan, sehingga tangan kanan ini menjadi saksi niat yang diutarakan dalam hati. Baik. Sampaikan. Bagus. Niatkan bahwa saya hari ini adalah remaja yang penuh semangat berbuat kebaikan. Atur napasnya yang nyaman. Bagus. Bagus sekali. Yang baru bergabung silahkan simpan tangan kanannya di dada, di jantungnya, di dada sebelah kiri. Tepat di sana ada jantung kita yang Allah ciptakan. Bagus. Baik. Dan ini akan dirasakan sebuah energi kebaikan yang dirasa oleh sahabat semuanya. Dimanapun berada. Lahir dari sebuah niat yang penuh semangat, yang ini saya sebut dengan energi full spirit. Bagaimana caranya? Saya ulangi bagi yang masih bergabung, yang baru bergabung. Niatkan, bisikan pada diri kita sendiri sesuatu yang baik. Katakan seperti ini contohnya. Ya Allah, saya berniat mengikuti kegiatan ini untuk bertekad menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik lagi dari hari sekarang. Kalau sudah terbisikan itu pada hatimu, pada pikiranmu, getaran semangatnya sudah terasakan, penuh dengan sebuah gairah antusias yang begitu sangat dalam, maka saya ucapkan selamat. Aktivasi diri full spiritmu sudah mulai terpancar. Aktivasi dirimu yang dikaruniakan oleh Allah sudah terpancar di seluruh tubuhku. Karena pikiran baikmu berasal dari niat yang baik, ini akan terpancar melalui niat yang tersimpan di dalam dadamu. Alhamdulillah. Kalau sudah terbiasa seperti ini, sahabatku semuanya, aktivasi dirimu
sudah terbiasa seperti ini, aktivasi dirimu begitu menempel di dadamu ini akan menjadi bagian dari sebuah aktivasi diri yang tidak bisa terlepas dalam dirimu, yaitu niat yang selalu baik. Apakah itu niat yang menjadi bagian dari keinginan membuka pintu surga orang tua, membuka kebanggaan, kesuksesan orang tua kita di masa yang akan datang, atau bahkan kita sebagai anaknya. Ini hakikat dari aktivasi diri, sahabatku semuanya. Baik, tarik napas yang dalam sambil sebutkan satu buah niat yang ingin digapai setelahnya Zoom kita kali ini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas, bagus. Bisikan kepada hatimu, pikiranmu sebuah niat yang suci, target yang baik. Bagus. Bagus sekali. Satu kali lagi, tarik napas. Ya, keluarkan. Bagus. Bisikan satu buah niat, ya Allah, saya ingin lebih baik mulai hari ini dan yang akan datang. Tarik napas lagi, kemudian bisikan lagi targetnya kalau masih ada, ya Allah, saya ingin menjadi pembuka pintu surga untuk orang tuaku, ya Allah. Bagus. Bagus. Bagus sekali seperti itu. Yuk, aktivasi dirinya yang ketiga, silahkan sampaikan, bisikan satu buah niat yang baik. Tarik napas yang dalam. Bagus. Bisikan niat yang paling diinginkan tercapai olehmu. Ya. Bagus. Baik. Baik sahabatku semuanya. Nah, ini yang saya sebut dengan efek full spirit. Karena tidak ada satu buah gelombang yang paling besar pada saat diniatkan, disatukan kepada Allah, dan Allah pun meridhoinya, maka niat yang suci yang telah kita berikan kepada diri kita, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengabulkan satu buah niatan seorang hambanya, insya Allah, Allah yang nanti akan mengabulkan sebuah niatan yang sudah dibisikkan dalam hati sahabat-sahabatku semuanya. Nah, baik sahabatku semuanya, aktivasi diri ini adalah sesuatu yang harus menjadi bagian pikiran kita untuk mendahului setiap aktivitas. Ingat, saya pernah diberitahukan oleh guru saya pada saat mendapatkan ilmu training seperti ini, Kang Atar dan sahabatku semuanya, Man, ingat, yang mengizinkanmu membuka sebuah kegiatan yang baik adalah Allah. Maka mulakan dengan satu buah aktivasi diri yang meminta izin kepada Allah untuk diberikan kelancaran. Maka sahabatku semuanya, di forum Zoom kita kali ini, saya kasihkan ilmu dahsyat ini adalah aktivasi diri itu adalah pembuka bagaimana kita menjalankan sebuah aktivitas yang baik. Aktivasi diri ini, tadi perhatikan caranya ya. Tarik napas, relaksasikan, baik. Artinya ketika tarik napas itu pikiran menjadi fresh, menjadi tenang, terus kemudian sampaikan, bisikan satu buah niat yang paling baik. Dan kemudian minta izin kepada Allah, ya Allah, saya mohon izin kepadamu, ya Allah, saya mau belajar, saya mau berusaha, saya mau memberikan materi, macam-macam. Saya mau ke pasar dulu, ya Allah, saya mau belanja, saya mau keluar dulu. Pokoknya minta izin ke Allah agar aktivasi full spiritnya ini akan menjadi bagian dari satu energi untuk membangun semangat menjadi orang yang baik, orang yang menjadi rahmatan lil alamin. Mau belajar, mau beraktivitas, mau mengerjakan tugas, mau mengerjakan sesuatu yang baik, membantu ibu, membantu bapak, aktivasi diri dulu kitanya dengan niatan yang baik. Karena innamal a'malu biniat, sahabatku, niat itu amal itu akan menjadi baik pada saat niat kita baik.
Nah, sesungguhnya inilah ilmu aktivasi diri. Dan kemudian kita minta izin kepada Allah untuk melakukan sesuatu tersebut. Belajar misalkan, ya Allah, saya ingin dengan belajar ini, saya menjadi banyak ilmu, dan ilmu ini bisa diamalkan, serta bisa menjadi bagian dari kebaikan untuk orang lain. Saya mohon izin kepadamu, ya Allah, saya ingin belajar yang sungguh-sungguh, dan karuniakan, ya Allah, kekuatan pikiranku untuk memahami pelajaran yang akan saya berikan. Nah, contohnya seperti itu, sahabatku. Baik, setelahnya aktivasi diri bisa kita kuasai, sahabatku semuanya, menjadi seorang remaja full spirit ini akan sangat mudah ketika aktivasi diri, langkah prosedurnya kita sudah lakukan seperti yang kita lakukan tadi di awal. Kemudian, installing full spirit mind. Masukkan install full spiritnya ke pikiran kita. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali, sahabatku semuanya, yaitu adalah bagaimana kita senantiasa mendapatkan satu buah semangat untuk selalu optimis, berpikir selalu optimis. Kalau ada hambatan, bukan hambatannya yang kita fokuskan, tetapi optimis di balik hambatan itu yang harus terinstal dalam pikiran kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah ilmu yang ada dalam Quran surah Alam Nasroh. Di Alam Nasroh ini ada ayat yang mengatakan bahwa pada saat terjadi satu kesulitan, maka akan ada dua kemudahan. Install terus dalam pikiran kita. Insya Allah selalu ada harapan. Insya Allah selalu ada yang terbaik. Insya Allah ada kemudahan. Insya Allah ada senantiasa harapan-harapan yang perlu saya jemput. Ilmunya adalah inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Maaf. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Mohon maaf Pak Atar kalau salah, tolong dikoreksi sahabatku semua. Seperti itu. Nah, installing full spirit mind ini akan menjadi frame pada diri kita bahwasanya ketika Allah uji dengan satu buah kesulitan, kalau sudah terinstal dalam pikiran kita adalah full spirit mind, maka yang terpikirkan adalah usaha atau optimisme keluar dari hambatan kesulitan yang terjadi. Nah, kalau sudah terbiasakan dalam bukunya Covey atau dalam bukunya Stephen Covey di 8 Habit ataupun di 7 Habit yang saya baca, dari 7 Habit sudah menjelma jadi 8 Habit. Ketika kita membiasakan sesuatu, ketika kita mengulang-ulang perilaku, maka itu akan menjadi satu buah kebiasaan, sahabatku. Ketika kita membiasakan sebuah kebiasaan, maka itu akan menjadi satu buah karakter, sahabatku. Nah, ketika kita mengulang perilaku yang baik, dari mulai aktivasi diri, kemudian installing full spirit mind, dan itu diulang, di setiap hari ketika kita akan melakukan sebuah aktivitas, maka akan terjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini apa cirinya yang sudah menjadi kebiasaan untuk selalu optimis dan ada dalam pikiran kita adalah sesuatu yang lebih banyak melihat sisi positifnya daripada hambatan yang terjadi. Cirinya adalah kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita adalah si otak ini akan otomatis responnya itu bukan kepada permasalahan atau bukan kepada hambatan, bukan kepada pelajaran yang susah atau bukan kepada ujian yang susah, tetapi langsung otomatis dalam pikiran kita adalah pasti ini ada sesuatu yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Pasti ada sesuatu yang terbaik yang akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa, Kang Atar? Dalilnya adalah sahabatku semuanya Quran surah Ali Imran kalau tidak salah, mohon dicek dan dikoreksi, mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard
wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Siapa ulil albab itu? Dialah orang yang ketika duduk, berdiri, berjalan, tidur bahkan, rebahan kalau bahasa milenial sekarang, dia hanya yang terpikirkan itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi hanya yang terpikirnya itu adalah sesuatu yang baik. Dia berzikir kepada Allah itu sesuatu yang baik. Ada satu buah kisah nyatanya begini, sahabatku semuanya. Suatu ketika ada seorang petani yang sesudahnya mencangkul karena terik panas matahari, kelelahan, tepat di siang hari, dia berteduh di dekat ladang cangkulannya tadi, berteduh di sebuah pohon beringin. Nah, pohon beringin ini terkenal sangat rindang sekali dan mempunyai buah yang kecil-kecil. Sang petani itu mengibas-ngibaskan ini apa namanya topinya, topi petaninya. Angin sepoi-sepoi, terus kemudian sambil ngaso, begitu kalau bahasa Sundanya, sambil beristirahat, mengibas-ngibaskan topinya, sahabatku. Dia bergumam dalam hatinya, ya Allah, pohon segini besarnya mampu meneduhkan orang yang berteduhnya seperti ini, kok buahnya kecil-kecil ya Allah. Coba kalau misalkan buahnya besar-besar, terus kemudian ketika ada orang berteduh, terus kemudian ada jatuh pohonnya, ketika dicicipi enak, ya Allah. Ya minimalnya seperti durian lah, kata sang petani bergumam dalam hatinya. Ya minimalnya seperti durian lah, ya Allah. Ini ketika jatuh, orang yang berteduh itu kan lebih bahagia. Dia berteduh enak, bisa menikmati buah yang keluar yang jatuh tersebut manis, terus kemudian lezat dan harumnya pun nikmat. Ya Allah, masa Engkau tidak bisa menciptakan, mendesain sebuah pohon yang rindang, terus kemudian enak berteduh, buahnya juga enak. Gumaman ini mengantarkan sang petani tersebut ke sayunya mata beliau, mata dia. Sehingga angin sepoi-sepoinya ini menyapa wajah sayunya, sehingga dia tertidur. Tertidur pulas, dan Allah jawab seketika itu dengan satu buah pohon beringin itu tepat jatuh di hidungnya. Pluk! Jatuh ke hidungnya, langsung terbangun si petani tersebut. Kalau kata bahasa Sunda itu ngagurubug. Bahasa di Jepang apa ngagurubug itu? Kalau di Sunda itu ngagurubug. Ngagurubug, astagfirullahaladzim. Langsung seketika si petani tersebut kaget dan teringat kepada gumamannya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dia dapati satu butir buah beringin tepat jatuh ke hidungnya, dan kemudian dia ambil si buah tersebut. Kemudian dia pandang-pandangi, ini kayak di lagu nih Kak. Pandang-pandangi. Si buahnya itu dipandang-pandangi. Dan apa yang terjadi? Dia ingat kepada gumamannya. Astagfirullahaladzim. Dia ingat, bergumam, mengatakan Allah masa sih nggak bisa menciptakan yang gitu, dan ya gitu ya. Dia beristighfar. Karena dia teringat pada gumamannya, coba kalau misalkan pohon beringin, rindang, ada orang yang berteduh, terus kemudian buahnya itu didesain seperti buah durian, seperti yang digumamkan oleh dirinya yang tadi, hancur, men. Hancur mungkin ya, ini apa namanya, apa nih teh, hidung. Kebayang,
Kalau misalkan Allah ciptakan buah beringinnya itu seperti durian yang besar, atau buah mangga, atau buah yang lebih besar dari buah pohon beringin. Seketika itu sang petani bersujud memohon ampun, beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, benar-benar Engkau desain pohon yang segini rindangnya, Engkau desain buahnya sekecil ini, ternyata ada hikmah, ada satu buah hal yang menyelamatkan bagi orang-orang yang berteduh. Nah, sahabatku semuanya, di balik satu buah kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik satu buah desain yang diciptakan oleh Allah, skenario Allah, ada satu buah kebaikan untuk hamba-hambanya. Ada satu buah kebaikan untuk seorang hamba yang terkadang hamba tidak mengetahui. Walhasil apa yang terjadi kalau belum terinstal full spiritnya dalam pikirannya? Dia merasa bahwa ya elah, kok gini sih? Kalau bahasa milenial sekarang, ya elah, kok jadi itu sahabatku semuanya. Kok begini sih? Kok begitu? Atau yang sedang merindukan jodoh misalkan, kok jodohku mana ya Allah? Ini sudah berdoa siang malam, Ramadan saya lewatkan, tetapi jodohku, tenang, jodohnya sudah ada. Tinggal jemput dengan full spirit, mind, installing full spiritnya, dan aktivasi dirinya terus-menerus. Nah, sahabatku semuanya, kalau installing full spirit mind ini sudah berhasil terinstal dalam pikiran, perilaku installing full spirit mind-nya ini terus diulang-ulang, yang akan menjadi karakter, kemudian diulang lagi menjadi kebiasaan, walhasil remaja full spirit lahir dengan sebuah semangat baru, dan saya yakin dia akan menjadi seorang remaja yang rahmatan lil alamin, dimanapun dia berada. Yang terpikirkan oleh dia itu bukan lagi keinginan dipuji, tetapi dia ingin menjadi manfaat bagi orang lain. Dia ingin menjadikan dirinya ini bermanfaat bagi orang lain, membahagiakan orang lain, memotivasi orang lain, mensemangati orang lain, memberitahukan bahwa, hey, sahabatku, tenang, sekarang kita susah, tetapi ada dua kemudahan yang Allah janjikan. Ayo bangkit, bergerak, bangkit, bergerak, bangkit, bergerak. Ya sahabatku, go, bergerak, go. Jadi telah terinstal dalam dirinya itu adalah menggerakkan orang lain. Nah, maka selamat berbahagia kalau misalkan sahabatku semuanya dimanapun berada sudah teraktivasi diri, terinstalling full spirit mind-nya. Yang ketiganya, yang keempatnya adalah kuasailah goal setting. Tadi yang pertama, langkahnya untuk menjadi remaja full spirit adalah aktivasi diri. Ingat, aktivasi diri itu langkahnya adalah simpan tangan kanan di jantung kita, untuk pengingat bahwa jantung kita terus bergerak, terus dia berkontribusi untuk kehidupan, dan sampaikan satu buah niatan yang suci, niatan yang bersih, niatan sebagai acuan bergerak kita, acuan dalam memberikan yang terbaik pada kehidupan kita. Setelah niat, kemudian minta izin, mohon izin kepada Allah untuk memulai sebuah aktivitas. Kemudian langkah berikutnya untuk menjadi remaja full spirit, installing. Yes, biar mudah diingat, yuk sama-sama aktivasi diri. Begini, aktivasi diri, installing full spirit, mind. Oke. Kemudian yang keempatnya adalah goal setting. Saya menuju kamera nih. Goal setting. Kenapa goal setting menuju ke depan? Karena semua orang ini mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan masa depannya lebih baik. Harus goal setting. Aktivasi dirimu, apa aktivasi dirimu ini? Selalu niatkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan minta izin ke Allah untuk memulai amal, aktivitas, kegiatan yang sudah diniatkan. Kemudian
installing full spirit mind. Ingatnya kemana? Ingatnya ke alam nasroh, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dari kesulitan itu ada kemudahan. Dan dari cerita Pak Tani tadi, disangkanya mah begini, ternyata begitu. Disangkanya ini lebih baik, ternyata belum tentu baik menurut Allah. Disangka oleh kita baik, ada jalan yang lain yang Allah sudah siapkan untuk lebih baik. Kemudian goal setting. Nah, goal setting ini yang ketiga, Kang Atar, sahabatku semuanya, goal setting ini kita harus membiasakan publish your mind atau publish your target. Ini yang belum familiar menurut saya di kalangan para milenial dan kita sebagai sebetulnya saya zaman milenial juga sih sebetulnya kalau dari usia, tetapi ada membagi bahasa saya itu ada milenial dan kolonial, Kang Atar nih sahabatku semuanya. Nggak tahu nih, saya termasuk kolonial generasinya atau milenial ya. Tetapi di forum sekarang karena berkumpulnya para milenial, saya juga kayaknya pengen jadi milenial juga lah. Karena kalau kolonial itu lahirannya itu jauh di tahun-tahun mungkin sebelum Masehi, Kang Atar dan sahabatku ya. Tetapi ini milenial, zaman milenial. Di zaman milenial kita belum terbiasa mempublish target. Sehingga gerakannya untuk mencapai targetnya masih ya go with the flow, atau go with bekicot atau go with kura-kura dan lain sebagainya. Jadi kekuatan goal setting ini begini sahabatku semuanya. Kekuatan goal setting ini suatu saat saya belajar hipnoterapi yang berbasis dengan NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi ada satu sesi untuk membangun kapasitas diri saya mengikuti satu buah training profesional certified hipnoterapi yang berbasis NLP, Neuro Linguistic Programming. Ternyata kekuatan goal setting ini ada di sini. Tadi makanya aktivasi diri, installing your full spirit mind ini akan sangat nyambung ketika kita langsung aplikasikan kepada goal setting. Mirip seperti ini, sahabatku semuanya. Pernahkah sahabat memesan ojek online? Atau misalkan naik taksi? Atau misalkan naik angkot mungkin, angkutan umum, naik bis kota. Nah, pokoknya kendaraan yang bersupir lah begitu. Mau ojek online, mau taksi, bahkan mang beca, pernah naik beca. Nah, jawaban dan pertanyaannya pasti standar seperti ini. Pak taksi, ketika kita masuk ke taksi, Pak taksi akan mengatakan mau berangkat kemana. Mang beca juga akan begitu. Mau kemana, Neng? Apalagi ojek online juga kita harus mencantumkan alamat. Mau kemanakah Anda? Kita tuliskan, terus kemudian disanggap. Disanggap itu diterima. Diterima oleh ojek online. Nah, apa hubungannya? Apa istilahnya itu? Kok ini menjadi ilmu goal setting? Ya, karena ketika kita konkret akan menuju kemanakah target kita, ini akan direspon oleh otak dan seluruh panca indera kita, sahabatku. Contoh kecil, saya lanjutkan dulu ilustrasinya. Ketika Emang Beca mengatakan, Neng mau kemana? A, mau kemana? D, mau kemana? Terus kita mengucapkan satu alamat tujuan yang konkret, jelas. Saya mau ke Karawang, ke tempatnya Bapak Atar. Saya mau ke sekolah yang disebutkan jalannya,
saya mau ke stasiun, saya mau ke minimarket, ke tempat perbelanjaan, saya mau ke pasar, macam-macam. Ketika tujuan itu kita sebutkan kepada Pak Supir, dan Pak Supirnya sudah menguasai medan, saya yakin di perjalanan Pak Supir tidak akan bertanya macam-macam lagi. Dia akan melaju langsung menuju kepada target yang kita inginkan, yang kita sebutkan. Nah, itu dia goal setting itu, sahabatku semuanya. Kenapa terjadi tidak bertanya lagi di jalan? Karena si Pak Supir sudah mengetahui jalan mana yang diinginkan seorang pelanggannya. Nah, ilustrasi ini dalam Neuro-Linguistic Programming ini adalah tuannya itu siapa? Tuannya itu adalah di tubuh manusia, tuannya itu adalah pikiran. Dan pikiran ketika kita menyebutkan bismillah, saya ingin menjadi orang sukses, hafal Quran. Saya hari ini saya mau 1 juz setiap hari. Saya mau 2 juz setiap harinya. Itu adalah goal setting. Dan harus dipublish. Publish your goal setting. Cara publishnya bagaimana? Cara publishnya mau ke orang tua, mau ke sahabat, mau ke teman dekat, mau ke status, mau ke tulisan di dinding, kemudian jangan di dinding ya, nanti kotor, di di kertas, kemudian tempelkan, boleh publish. Agar apa? Agar menjadi pengingat bahwasanya kita punya tujuan. Kita punya pikiran kita nanti akan merespon goal setting apa yang diinginkan oleh sang tuannya. Tuannya siapa? Diri kita. Nah, ilustrasi biar memudahkan saya akan ilustrasikan kepada orang yang tidak menyampaikan alamat yang diinginkan atau tujuan yang diingin dicapai kepada Pak Supir, Mang Beca, ojek online dan sebagainya. Kalau kita tidak punya goal setting, publish your goal setting, maka akan terjadi seperti ini sahabatku. Ketika kita mendatangi Mang Beca, supir online, ojek online, taksi, angkot, pertanyaannya tidak dijawab dengan konkret, targetnya mau kemana, maka Pak Supir akan kebingungan. Contoh ilustrasinya begini. Ketika datang ke Mang Beca bertanya, Neng, mau diantar kemana? Kemudian Anda menjawab, saya akan ikut kemanapun Mang pergi. Neng, mau kemana? Kata tukang taksi, sopir taksi. Aku akan mengikutimu kemanapun kamu melaju, Pak. Atau misalkan ke ojek online setelah dipesan, Neng mau kemana? Ini sudah sampai, udah mau nyampe. Pokoknya aku mau kemana aja lah, asalkan Bapak bahagia. Kalau jawabannya tidak konkret kepada tujuan yang kita inginkan, coba pikir kira-kira apa yang ada di benak Pak sopir taksi, ojek online, Mang Beca. Coba apa kira-kira? Bingung. Ini kok penumpang saya kok begini ya? Jangan-jangan, benar nggak? Atau bahkan mungkin ada sebagian tukang ojek atau sopir online akan berpikir dalam perjalanan, aduh, saya mendapat penumpang yang nggak jelas nih. Sudah muter-muter, dia masih mengatakan, Neng ini mau kemana? Aku kemanapun kamu pergi, aku akan ikut deh. Bingung, benar nggak? Dan bahkan akan menyangka sesuatu yang menyeramkan. Ya Allah, ini penumpangnya kok rada beda. Mungkin akan mengerikan bagi sebagian supir taksi yang tidak mendapatkan tujuan yang konkret. Atau bahkan berpikirnya mungkin, ya Allah, ini penumpang, ya Allah, apakah penumpangnya tidak normal begitu kan begitu. Nah, sehingga ketika kita tidak mengkonkretkan satu buah perjalanan kita kepada yang akan dituju, maka potensi tubuh, pikiran, panca indera tidak akan pernah bisa menyampaikan target kita.
Maka ini penting goal setting ini sahabatku semuanya. Publish your goal setting. Sampaikan goal settingnya, sampaikan kepada orang-orang yang bisa menguatkan goal setting kita. Kemudian catat, hari ini konkret, kita punya target apa. Jam ini untuk target apa. Oh, Pak Firman, kan itu sangat ribet banget nanti. Kalaupun dirasa ribet, berarti itu tandanya belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka kita akan punya satu buah jadwal target yang lebih optimal. Saya belajar kepada kawan-kawan yang sudah jam terbangnya tinggi, trainingnya di mana-mana, coachingnya di mana-mana. Ketika saya berkomunikasi, mereka ternyata sudah punya jadwal. Pas saya sapa, bro, gimana? Kita mau silaturahim. Oh maaf Kang Firman, saya sudah punya jadwal A, B, C, jam segini. Oh, waduh, iya, stop banget. Guru-guru saya pun begitu, terjadwal jam segini ada ke sini. Kalau dia tidak menggol settingkan apa yang ingin dicapai, nanti 24 jamnya kita akan kacau. Kita tidak akan bisa menarget sesuatu. Nah, apalagi sahabat-sahabat yang sedang sekolah sekarang ya, WFH, work from home, learning from home, begitu. Atau ada di antara kita yang mahasiswa yang harus menjelang skripsi, tesis, atau ujian dengan dosen. Kalau sudah tidak punya goal setting, wah pasti akan WOW lah. WOW itu wow. Riweuh, RIWEUH. Riweuh. Bahasa Sundanya riweuh. Nanti akan bertumpuk, terasa bertumpuk. Belum mengerjakan ini, sudah datang lagi tugas yang ini. Belum datang yang selesai yang ini, ada lagi tugas yang ini. Sudah ditelepon, apalagi kalau yang hadir di sini ada milenial yang sedang kuliah, belum lagi harus menyelesaikan skripsi, tugas akhir, menyelesaikan tugas, sudah ditelepon oleh calon mertua, gimana mau enggak, jadi enggak, iya nanti mau jadi, wah nanti buyar. Hal-hal ini yang harus kita publish, goal setting kan publish. Dan ternyata ketika kita membuat goal setting, ini akan memfull spiritkan kita, memfull spiritkan semangat kita, memfull spiritkan dorongan untuk terus bergerak terus. Mencapai apa? Goal setting yang diinginkan. Nah, yang keempat adalah jalan-jalan kesuksesannya harus kita kenali, sahabatku. Baik, sebelum lanjut ke jalan kesuksesan, Kang Atar, ini kita sudah ada berapa nih? Ada partisipannya sudah banyak sekali ya Kang Atar ya. Baik, alhamdulillah. Dan kita tanya jawab dulu Kang Atar atau lanjut dulu selesaikan materi yang keempat itu, harus mengenali jalan-jalan kesuksesannya. Begitu Kang Atar. Karena ada door prize nih Kang Atar nih. Door prize-nya ada 5 buku full spirit. Saya sudah siapkan nanti, ini dia bukunya. Full spirit. Baik. Masya Allah teman-teman sekalian, ini luar biasa materi dari Kang Firman Tosbu. Silakan bagi Tosbu teman-teman itu yang... singkatan Kang Atar. Oh gitu, apa tuh? Ya, Tosbu. Tosbu gitu ya? Ya, Tosbu. Jadi kalau, Tosbu. Kalau sekarang Tosde gitu ya? Kan adik-adik semua. Ya, Tosde. Ya. Baik teman-teman sekalian, silakan teman-teman yang tadi sudah menyimak dan ingin ada pertanyaan bisa lewat chat ataupun nanti bisa diskusi, dialog langsung, tinggal dibuka, di unmute, bisa dialog dengan Kang Firman. Akan disiapkan hadiah, begitu Kang Firman ya? Betul, ada door prize-nya. Nanti saya kirim buku Full Spirit. Allahu Akbar. Full Spirit. Dan saya tanda tanganin kayaknya Kang Atar ya, tanda tangan dulu, baru saya kirim kayaknya, biar mengikat silaturahim di antara kita.
Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak sayang. Nah, baik. Kayaknya saya mau bertanya nih, minat sama bukunya. Baik, boleh. Kalau Kang Atar nanti saya kasih bonus deh. Allahu Akbar. Bonusnya selfie, Hah? tapi lewat Zoom. Nanti di akhir biasanya kita ada kebiasaan berfoto bareng. Oh iya, foto bareng ya. Nanti kita foto bareng, semuanya dimunculkan dulu video Baik. conference-nya ya. Siap. Baik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Di sini ada Sabrina, ada Muntajar, ada Muflih, ada Dea Herawati, ada Rahmi Dia Anhar, ada Ihsan, Adi Salso, ada Imas Komaria, ada Imeh Siti Fatimah, ada Nuril Ahmad, ada Kang Agung. Kang Agung ini sahabat saya ini sedang menyimak. Oh begitu ya. Wah, Masya Allah, Kang Oh Agung. ini ada yang bertanya Kang Firman di chat. Di chat ya. Dari Baik. Muntajar dari Sumedang. Ustaz, bagaimana cara hipno agar tidak mudah ngantuk? Masya Allah, ini Hipno agar tidak mudah ngantuk ya. khususnya saat kita Baik. tilawah nih ya sering ngantuk. Oh ya. Muntajar dari mana? Dari Sumedang ya? Iya Ustaz, dari Sumedang. Masya Allah, Sumedang kita terhubung Muntajar. Sebetulnya ngantuk itu adalah sinyal tubuh kita Muntajar untuk mendapatkan oksigen lebih banyak. Itu kuncinya. Nah, sebetulnya tidak usah hipno sih, tinggal ini saja asupan oksigennya diperbanyak. Nah, bolehlah dikatakan hipno juga, tetapi belum hipno ya, tetapi ini baru namanya relaksasi saja. Nah, relaksasinya adalah atur napas, tidak ada penahanan napas, tetapi hanya diatur. Tarik napas yang dalam, keluarkan. Seperti tadi aktivasi diri, karena aktivasi diri ini adalah mengaktifkan semua organ-organ, semua pikiran, dan juga semua hal yang diinginkan oleh kita melalui niat dan izin kepada Allah. Jadi tarik napas yang dalam, karena kuncinya tadi ya, Kang Muntajar, kekurangan oksigen ngantuk itu. Makanya ada suka heuai, dan heuai itu menular. Hati-hati sahabatku. Kalau di sini nanti video konferensinya diaktifkan, ada satu orang yang heuai, hati-hati. Kalau misalkan ada juga yang kurang oksigen, biasanya suka ikutan heuai. Atau di kelas ketika lihat orang yang heuai, itu ikutan heuai pasti. Kalau misalkan sudah itu terjadi, maka yang pertama adalah kita asupan oksigennya diperluas, dibuka. Dengan cara apa? Kalau kita dalam posisi duduk, maka kita sejenak berdiri. Gerakan tubuh, tarik napas sambil gerakan tubuh agar ruang-ruang yang tidak mendapatkan oksigen jadi ada oksigen. Kalau kita lagi berdiri terus tiba-tiba ngantuk, ya duduk. Kemudian tarik napas. Nah, Pak, kalau saya mah sedang tidur justru ngantuknya. Ya, memang kalau sedang tidur pasti ngantuk bawaannya. Jadi kaum rebahan nanti, bukan kaum full spirit nantinya. Maka kalau pas pas tidur terjadi ngantuk, segera duduk. Kemudian tarik napas yang dalam, kemudian katakan pada diri, ya Allah, saya mohon izin untuk terbebas dari ngantuk. Bismillah. Saya bisa. Kasih satu buah semangat pada diri untuk mengaktifasi. Bismillah, saya bisa. Kemudian bergerak. Nah, rumus yang kedua, kenapa terjadi ngantuk? Karena si otak di sini tidak beranjak. Tidak beranjak itu dia mandek. Tidak beraktivasi. Loading aja. Nah, caranya adalah gerakan tubuh. Karena ketika bergerak, tubuh kita bergerak, maka otak pun beranjak, artinya melakukan aktivitas. Nah, itu Kang Muntajar. Ayo coba. Sekarang ngantuk nggak, Kang Muntajar? Nggak. Kalau tadi terjadi ngantuk, tarik napas, kemudian ruang-ruang yang belum terisi oksigennya dibuka dengan cara gerakan tubuh, bisa joget,
joget apa gitu ya. Banyak sekarang mah joget-jogetnya saya juga nggak ngerti, milenial sekarang joget-jogetnya ada sosis gitu kan, yang di iklan itu, yang sering iklan itu. Maaf, keluar merek nih. Gitu Kang Atar. Oke, baik. Gimana Muntajar? Bisa diterima ya jawabannya ya? Bisa. Oke, terima kasih. Kang Atar sebentar, saya izin sebentar ya. Oke, baik teman-teman sekalian, silakan teman-teman manfaatkan bisa dialog dengan Kang Firman. Kang Firman ini sudah sering sekali mengisi di berbagai pelatihan dan juga coaching di bimbingan konseling seperti itu. Ini teman-teman, jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh jangan sungkan-sungkan, langsung saja ditanyakan. Maaf nih. Saya mau nulis alamat Maaf buat ya, Muntajar nih. Oh iya, nanti yang bertanya aja gitu ya, yang dapat ininya ya Kang Atar ya, yang bertanya Nanti, insya Allah ya. baik. Ini ada lagi yang bertanya Kang Firman. Alhamdulillah. Baik, dari sahabat Imas Komariah di Lewat chat ya Kang Atar ya. Iya, di chat. Sahabat Imas Komaria di Cimahi kalau tidak salah ya. Izin Kang Firman, kadang setelah bikin target-target gitu cuma bertahan beberapa minggu saja, sisanya malah loss. Nah, itu gimana biar nggak loss dan malas ngerjain target yang sudah dibuat, padahal udah tahu tips-tipsnya yang apa, tapi tetap aja nggak jadi loss itu Kang Firman. Silakan. Baik. Pertanyaan pertamanya sudah dipublish belum goalnya? Kalau belum, publish ya. Tuliskan di tempat yang bisa sering dilihat oleh kita. Publish. Tanda menurunnya goal itu karena terjadi harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan biasanya. Hati-hati, itu virus pertama di full spirit. Jadi pada saat kita membuat goal setting, terus kemudian goal settingnya misalkan saya punya target nilai ujian saya 100 semuanya di setiap mata pelajaran. Sudah dituliskan, pada kenyataannya cuma 80. Target saya tidak sesuai dengan harapan. Jadi down. Apa yang harus dilakukan? Segera aktivasi diri dulu, aktivasi diri lagi, install lagi full spirit mind-nya. Kemudian berikan satu buah goal setting yang sesuai dengan kenyataan kita. Apa itu? Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau yang dijangkaunya itu baru 90 dengan dengan kesesuaian ikhtiar atau usaha, maka pasang dulu 80. Karena nanti pada saat kita pasang 100, tetapi ikhtiarnya atau usahanya tidak sesuai 100, ya pasti target tidak akan tercapai. Contoh kecil, kita sudah pasang target ujian, target nilai 100, tetapi ikhtiarnya rebahan. Ayo, kira-kira sesuai nggak dengan goal yang kita? Karena goal setting ini akan memicu ikhtiar atau usaha. Dan target tersebut harus diusahakan. Kenapa? Karena doa yang kita panjatkan ke Allah itu adalah doa yang bergerak ke langit. Nanti seiring dengan kita dorong ke langit, ke Allah, kepada yang maha mengabulkan setiap doa, kita harus usaha karena kita makhluk bumi. Makhluk bumi itu usaha. Jadi gini, bayangan saya ilustrasinya begini. Nanti kita titipkan nih doa ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Allah ditangkap, didengar, yang maha mendengarkan, Allah mendengar. Nah, Allah nanti turunkan, toeng. Kita di sini aja diam. Terkabul nggak? Enggak. Padahal ini kan sudah diturunin di sini. Kitanya tidak bergerak.
Yang bagus itu adalah begini, siap, pluk. Nah, terkadang manusia itu lupa. Kita tidak mengusahakan apa yang sudah ditargetkan. Berdoa aja, membuat target aja, hari usaha enggak. Ya nanti gini, toeng, pluk, toeng, pluk, toeng, pluk aja. Harus diusahakan agar berbarengan. Sehingga ada istilah di milenial itu indah pada waktunya, Kang Atar. Begitu, Kang Atar. Oke, baik, Masya Allah. Siapa yang bertanya tadi ya? Nanti dicatat alamatnya, Kang Atar. Saya Siap. akan kirim bukunya. Dibantu ya Kang Agung, diingat-ingat tadi ada Muntajar, ada apa sahabat Imas Komariah. Oke, gimana? Imas ya, sahabat Imas ya. Di mana sahabat Imas? Dari Cimahi. Oh, Cimahi. Kuliah atau masih sekolah nih? Kalau masih sekolah pas banget tadi ilustrasinya ke nilai ya. Kalau kuliah biasanya harapan apa kalau kuliah? Biasanya selesai kuliah dan jodoh kayaknya ya Kang Atar ya. Baik, nampaknya sahabat Imas sudah bekerja ya kalau tidak salah ya. Oh, sudah bekerja. Di Berarti Cimahi. kalau sudah bekerja mah ilustrasi apa ya? Atau nanti bisa komunikasi conference deh ya, Teh Imas. Oke. Untuk lanjutnya. Oke, baik, untuk efektifkan waktu lanjut ke sahabat Imeh Siti Fatimah dari Karawang ini. Assalamualaikum. Dari Karawang ya. Ya. Sekolah, mahasiswa atau sudah berumah tangga, Kang Atar? Gimana sahabat Imeh, mau dialog? Tinggal di unmute. Biar nanti full spiritnya nanti ilustrasinya sesuai dengan keseharian. Baik, silakan. Lagi kuliah, nyusun skripsi. Oh, lagi kuliah ya, nyusun skripsi ya. Langsung saja tuh bertanya Teh Imeh. Baik. Teh Imeh. Silakan. Siapa tahu dapat buku. Silakan. Ya, Ustadz, terima kasih. Kak Atar udah mempersilahkan. Makasih juga. Sama-sama Teh Imeh. Pak Ustadz mau nanya, bagaimana agar spirit juang itu tetap terjaga dan kita tetap fokus pada goal setting yang udah kita buat. Kadang goal setting yang udah kita buat tidak sejalan apa yang kita rencanakan. Biasanya ada aja kendalanya. Dan gimana cara membangkitkan spirit juang itu? Terima kasih. Sama-sama Teh Imeh. Teh Imeh ya? Iya. Baik Teh Imeh. Kuliah tingkat akhir atau baru masuk kuliah? Tingkat akhir, Pak Ustadz. Ini ilustrasinya banyak yang berkonsultasi teh pasti pas tingkat akhir ini banyak. Baik Teh Imeh. Langsung mau ke contoh yang sedang dihadapi nggak Teh Imeh? Boleh, Pak. Apa tuh? Jadi bingung ceritanya. Atau kita ini apa yang umum ya, yang umum itu biasanya di mahasiswa tingkat akhir itu adalah pertama memang menyelesaikan studi di penelitian ataupun di hal-hal yang sifatnya pribados. Iya. Ya pribadi maksudnya hal-hal yang privacy yang kita sudah punya target nih tanggal sekian atau tahun ini saya harus membahagiakan orang tua dengan menggenapkan setengah agama. Menggenapkan berjumpa dengan bidadara yang siap menjemput ke bahtera yang lebih luas. Nah, bagaimana? Salah satunya adalah Teh Imeh dan sahabatku semuanya. Jadi pada saat ada virus yang merontokkan goal setting itu, pasti ini yang terjadi dan mesti kita pahami. Virusnya itu macam-macam. Ada virus harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu virus umum tuh.
Saya sudah pasang target, aduh ternyata saya gagal misalkan. Nah, biasanya virus harapan tidak sesuai dengan kenyataan ini akan dikuatkan dengan virus atuda. Dalam kata-kata diri kita ada atuda nanti, atau berkeluh kesah atau menyalahkan. Atuda, ya saya mah mungkin ya seperti bubuk raginang yang tersisihkan oleh sapu mungkin. Saya mah sudah begini dah ya. Nah, virus ini yang nanti harus segera diobati. Dengan cara apa? Segera aktivasi diri kembali. Aktifkan diri kita yang sesungguhnya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang sempurna. Dari apa kita tahu bahwa kita diciptakan sempurna? Dari Quran surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita sudah diberikan segala potensi kekuatan yang ada pada diri kita. Nah, memang ada virus-virus tadi, virus was-was, virus galau, gelisah dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung kuatkan kembali goal setting kita. Aktivasi dulu ya, aktivasi kita dulu, niatkan kembali kalau kita sudah down karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, misalkan, atau ketika susah menghubungi seorang dosen untuk bimbingan dan lain sebagainya, takut untuk memulai bimbingan, takut untuk memulai penelitian, takut untuk memulai. Nah, takut-takut itu adalah virus. Segera aktivasikan diri kita, pegang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rileksnya setelah ba'da sholat, enak sekali tuh kalau ba'da sholat, ya Allah, Bismillah, saya niatkan mulai hari ini ya Allah, Bismillah, saya tidak lagi menunda-nunda apa yang harus saya kerjakan. Saya mohon izin kepadamu ya Allah, saya mau bergerak lebih baik. Saya mohon izin kepadamu ya Allah, mudahkan urusan saya. Jadi aktivasi lagi Teh, karena naik turun memang semangat seseorang itu. Ada kadang naik, ada sedang turun. Nah, pada saat turun harus segera ingat, kita harus aktifkan lagi kitanya. Sama seperti handphone Teh Ime, ketika kita sudah habis kuota, maka kita harus isi lagi kuotanya, benar? Ketika kita sudah lowbat, handphone itu kita harus segera isi lagi, cas lagi. Caranya adalah aktivasi lagi. Manusia harus aktivasi lagi untuk bergerak. Sampaikan, niatkan kembali, izin lagi kepada Allah, ya Allah, Bismillah, saya mohon izin kepadamu, berikan kekuatan ya Allah. Nah, setelah itu mindset reprogramming tadi, installing full spirit mind-nya diinstal lagi. Harus optimis lagi, suatu saat masih ada waktu, masih ada harapan. Saya masih kuat berdiri, saya masih kuat berjalan, masih kuat untuk menuliskan tugas-tugas, mengetik dan lain sebagainya. Saya masih kuat. Sehingga ketika bangun tidur, yang ada adalah bersyukur masih diberikan kesempatan. Kenapa? Karena mindset full spirit, installing full spiritnya sudah terinstal pada diri kita. Nah, yang berikutnya adalah goal settingnya kita perbaiki dari goal setting yang paling mampu kita capai dulu, Teh Ime, satu persatu. Jadi ada goal setting yang umum, misalkan wisuda itu umum, tetapi wisuda itu harus menempuh goal setting apa? Lulus tesis, lulus skripsi. Kalau lulus skripsi itu ada lulus yang pertama dulu harus dimulai. Lulus bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Lulus bab 1, bab 2 deskripsi, harus lulus dulu menemui dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu akan menerima pada saat kita sudah mulai mengetik satu persatu lembar per lembarnya. Nah, kesuksesannya itu dari mulai kecil, besar, besar, dan besar. Nah, targeting goal settingnya itu harus diperbaiki. Dari yang kita mampu dulu. Kemudian publish your goal settingnya ini harus dilengkapi ke publish orang tua, ke mama, ke papa, ke teman yang dekat. Bismillah, teman-teman doain ya, saya sekarang lagi mengerjakan apa, misalkan skripsi, bab kesimpulan misalkan. Bab 1, 2, 3-nya belum, yang mampunya kesimpulan dulu.
Bisa jadi kan seperti itu. Nah, begitu Teh Ime. Jadi goal settingnya perbaiki, aktivasi diri dulu, main full spiritnya diinstalling. Ingat, satu kesulitan, ada dua kemudahan Teh Ime. Harus yakin, itu mah firman Allah. Bukan firman tos, Bu. Karena ilmu itu berada dari firman Allah, Kang Atar. Bukan dari firman tos, Bu. Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Sebentar. Ini ada dua yang ingin bertanya lagi, Kang Firman. Baik, Kang. Karena waktu sudah limit nih, bisa dijawab dengan singkat ya. Baik, Kang. Di chat ya? Iya. Saya juga udah mulai pakai lampu nih, udah gelap di sini. Oh iya, sebentar. Betul. Baik, betul. dari Sabrina nih. Izin bertanya bagaimana cara mengatasi ketika diri sedang down untuk mengejar impian. Kemudian dari DA, dalam melakukan kegiatan kadang suka mandek saat menemui masalah. Dan jika bangkit lagi jarang kembali. Semangat. Oh, jarang kembali ya. Karena takut masalah tersebut terulang lagi. Nah, ini gimana cara mengatasinya, Kang Firman? Silakan. Baik. Jawabannya ada di materi keempat nih, Kang Atar. Kita langsung nyambung ya. Setelahnya publish your goal setting, sahabatku semuanya, lakukan jalan-jalan kesuksesannya. Yang pertama adalah, jalan kesuksesan yang paling pertama adalah berbuat baik kepada orang tua, berkhidmat kepada orang tua. Karena ridhaullah wa ridhol walidaini, sahabatku semuanya. Kita sudah goal setting nih. Kita sudah aktivasi diri. Kita sudah installing full spirit mind. Tapi jalan kesuksesannya tidak dilakukan. Itu juga bahaya, Kang Atar. Tidak menjadi remaja full spirit, milenial full spirit yang bisa menggapai cita-cita sesuai dengan visi seorang muslim rahmatan lil alamin. Lakukan jalan kesuksesan yang pertama adalah berbuat orang tua. Kenapa? Karena dari kita berbuat baik, berkhidmat kepada orang tua, akan ada keluar doa orang tua yang istajab, yang membuka hijab makbulnya doa. Contoh kecil, kita sudah membahagiakan orang tua nih, membantu hal-hal yang kecil orang tua bahagia, keluar doa, ya Allah, Neng, Bager, Teteh, AA, sing gampilnya sakolana, sing dimudahkan, mudah-mudahan Neng sama AA dimudahkan sekolahnya. Nah, itu kan sebuah doa untuk keselesaian kita. Bayangin kalau misalkan seperti ceritanya Malin Kundang, dia sudah sukses, dia sudah dari segi apapunnya bahagia, sukses, tetapi ada satu jalan kesuksesan yang dia tidak bisa maintaining atau dia tidak bisa maintaining, pelihara, yaitu berkhidmat kepada orang tua. Apa yang terjadi? Kesuksesannya yang menurut orang sukses, ternyata suksesnya semu. Dibalikan oleh Allah menjadi orang yang tidak sukses. Nah, setelahnya goal settingnya ini dipublish, maka lakukan jalan kesuksesan, yaitu berbuat yang terbaik untuk orang tua, yaitu berkhidmat kepada orang tua. Ketika ada orang tua butuh dibantu, kalau kita hadir di rumah ya, misalkan ya yang kecil-kecil, membereskan tempat tidur, ngepel, sasapu begitu, atau hal-hal kecil, atau bahasa Sunda itu kukumbah wadah, mencuci piring dan mencuci dan lain sebagainya, membereskan tempat tidurnya, menyiapkan makanannya atau hal-hal lain. Kalau kita berada di rumah itu akan sangat membahagiakan. Kalau kita jauh gimana nih? Ya jauh kita membahagiakan, bisa video conference, berikan senyuman yang manfaat. Mah, gimana kabarnya sekarang? Kasih senyuman yang bahagia, membahagiakan kepada orang tua. Terus kemudian sampaikan terima kasih kepada orang tua yang membahagiakan, sangat membahagiakan orang tua. Terima kasih ya. Mungkin sahabat semuanya yang hadir di sini belum sempat mengucapkan terima kasih, sampaikan sekarang terima kasih. Mah, terima kasih Mah ya. Mama telah ngurusin AA, Mama telah ngurus adik. Itu akan membahagiakan. Sehingga nanti
beri satu stimulus kepada orang tua. Mah, Pah, doain AA. Sekarang AA sedang belajar jauh dari Mama. Tapi AA bahagia, Teteh bahagia, Mah. Sekarang bisa memberi senyum ke Mama. Mudah-mudahan senyum Teteh ini membahagiakan Mama. Sehingga Mama nanti akan powerful mendoakan kepada kita. Jalan kesuksesan yang pertama adalah lakukan khidmat kepada orang tua. Yang kedua adalah meminta doa dari orang yang dianggap kita rendah atau dianggap orang lain hina, rendah. Ketemu emang penjual pisang, kasih tahu, Mang, saya beli pisangnya 1, doain ya, saya lagi kuliah nih. Mudah-mudahan dilancarkan, Emang juga dilancarkan. Minta doa dari orang-orang yang dianggap oleh orang lain hina, dalam tanda kutip, maaf, hina tidak bermaksud menghinakan sebuah profesi, tetapi ada guru saya mengatakan ada malaikat-malaikat Allah, ada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang tidak disangka-sangka. Ada dari seorang guru yang berjubah mewah mungkin, ada juga yang Allah cintai itu dari tampilan yang sederhana. Maka temui, datangi, bahagiakan, minta doa dari beliau. Mang, doain ya, saya sekarang lagi harus menyelesaikan skripsi nih. Doain agar bisa cepat. Mang, saya lagi cari jodoh, Mang. Mintain doa. Kata si Mang teh, sama neng saya juga lagi cari jodoh ini teh. Tapi si Emang itu jadi berubah jadi pangeran pada saat itu juga. Wah, kan itu juga jadi sesuatu yang membahagiakan. Nah, yang berikutnya jalan kesuksesan yang perlu kita jalankan adalah yang pertama tadi khidmat kepada orang tua ya, yang kedua cari orang-orang yang dianggap oleh orang lain hina atau rendahan, tetapi kita sapa dengan baik dan kemudian kita minta doanya yang tulus, dan insya Allah setiap yang kita temui terus dia mendoakan, mudah-mudahan itu adalah orang yang lagi berjumpa dengan orang yang dicintai oleh Allah dan doanya makbul untuk kita. Yang ketiga adalah jalan kesuksesannya itu adalah selalu bersedekah, berinfak dengan yang semampu kita. Ketika kita sedang susah menjalani sesuatu, kita sedekah. Sedekahnya belum punya uang, berarti sedekah dengan nasihat. Sedekah nasihatnya belum mampu nih, masa saya menasihati orang yang lebih tinggi lewat chat yang bermanfaat di media sosial. Mudah-mudahan nanti sedekah ilmu, sedekah nasihat itu akan menjadi bagian jalan kesuksesan kita. Nah, yang keempat yaitu mengubah cara bergerak kita. Saya membaca sirah Nabawiyah, ternyata ada ciri khas Rasulullah SAW itu adalah bergeraknya itu dinamis, bergeraknya itu sangat cepat. Jadi tidak ada yang letoy-letoy kalau bahasa Sunda itu. Bahasa Jepang apa nih ya, Teh Sabrina, letoy-letoy itu. Mungkin di Jepang mah mungkin sering melihat orang yang gesit gitu ya. Jadi karena jalan kesuksesan kita itu harus didapatkan dengan usaha yang sangat full spirit, jadi ubah gaya gerak kita. Yang tadinya lambat, usahakan cepat. Neng, tolong ambilkan buku Bapak yang ada di rak, langsung set bergerak. Nanti akan terbiasa. Nah, satu buah gerakan di tubuh kita ini akan mengubah di sini otak beranjak juga. Yang senang membaca buku, nanti di accelerated learning ada. Ketika tubuh tidak bergerak, maka otak tidak beranjak. Ubah cara bergerak kita. Nah, sahabatku semuanya, ini jalan-jalan kesuksesan yang akan melengkapi goal setting kita. Selain itu, kita membudayakan tadi kalau bergerak itu ilmunya dari contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu bergeraknya sangat gesit sekali, tidak pernah menunda-nunda. Bukankah target, impian, harapan ingin segera dicapai oleh kita, sahabatku? Maka
contohlah baginda Nabi yang bergerak cepat 24 jamnya itu optimal. Jangan pernah disia-siakan barang sedetik pun, karena Rasul pun tidak seperti itu. Dia manfaatkan, dan ilmunya, dalilnya ada di Quran surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa iza rabbika fa iza inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa iza faraghta fansab. Maka apabila sudah selesai dari satu urusan, segera bergerak menuju urusan yang lain. Artinya ketika kita sudah selesai satu, segera bergerak selesaikan yang lain. Setelah selesai mengetik skripsi, segera publish lagi target kita. Target satu selesai, publish lagi target kita. Bergerak. Begitu Kang Atar. Masya Allah, baik. Demikian teman-teman sekalian, materi ataupun sharing dari Kang Firman. Lagi-lagi saya dapat ilmu baru nih dari setiap pemateri, dari setiap pengisi yang hadir di Kurma Ramadan virtual ini, dari hari pertama sampai sekarang. Masya Selalu Allah. dapat materi baru yang mencerahkan. Kali ini dari Kang Firman, Masya Allah. Mudah-mudahan perasaan ini juga Alhamdulillah. dirasakan juga oleh teman-teman, ada materi baru, ada pengalaman baru, pencerahan baru, sehingga nanti bisa diamalkan, dipraktekkan. Dan saat ini kita mendapatkan materi yang luar biasa, menjadi remaja yang full spirit. Kami berdoa mudah-mudahan teman-teman bisa terus full spirit. Amin. Sehingga sukses dunia, sukses akhirat. Demikian Kang Firman. Amin. Barangkali seperti itu ya. Siap Kang Atar. Sahabat-sahabat sekalian. Betul Kang Atar. Ada lagi yang mau disampaikan Kang Firman sebelum ditutup? Ya, sahabatku semuanya, yang paling mahal di dunia ini bukan sesuatu yang bersifat materi, tetapi yang paling mahal adalah petunjuk menuju kepada kebaikan. Maka pada saat ada WA, informasi untuk menambah keilmuan kita, dapatkan segera. Mudah-mudahan dari ilmu itu turun satu buah hidayah yang membuat hati kita lebih tenang, hati kita lebih lapang. Ingat, karena iman kita akan kuat, sahabatku semuanya, spirit kita akan lebih kuat pada saat keimanan kita meningkat. Iman kita meningkat, sahabatku semuanya, karena dipupuk terus-menerus dengan ilmu pencerahan. Seperti Kang Atar yang tadi menyampaikan ilmunya, pencerahannya begitu banyak di kurma ini, dan sahabatku semuanya, dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya sampai maut menjemput kita. Karena ilmu inilah yang nanti yang kita harapkan bisa menjadi saksi bahwasanya kita pernah berbuat kebaikan, yaitu mendapatkan ilmu, dicerahkan oleh para guru-guru kita, dan berkumpul dengan orang-orang yang berilmu. Kang Atar, semoga silaturahim ini menjadi bagian dari niat kita yang dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, yaitu setiap sholat kita membaca surah Al-Fatihah, Kang Atar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, jalan yang Engkau telah berikan kebahagiaan, bukan jalan yang Engkau murkai dan orang-orang yang zalim. Jadi mudah-mudahan silaturahimnya terus, WA grupnya terus. Mudah-mudahan saya sangat bahagia sekali berjumpa dengan Kang Atar dan sahabat-sahabatku semuanya. Tetap full spirit dimanapun yang ada. Aktivasi diri, installing full spirit mind, publish your goal setting, kemudian jalan-jalan kesuksesannya harus dilakukan. Aktivasi diri. Apa ini? Aduh, saya lupa. Installing full spirit mind. Full spirit mind. Goal setting. Buat rencana target-target yang semampunya kita. Kemudian
jalan-jalan kesuksesannya dilakukan. Oke, harus diulangi Kang Firman nih. Coba silakan dibuka layar videonya. Kita ulangi Oh gerakannya. iya, Ya, dibuka. Sekalian kita berfoto bersama. sekalian kita berfoto bersama ya. Masya Allah. Baik. Ya, dibuka. Biar lebih terasa energinya ketika saya mengatakan remaja full spirit. Oke. Semuanya mengatakan full spiritnya, full ibadahnya, full amaliyahnya. Ya. Remaja full spirit. Di-unmute dulu, di-unmute teman-teman sekalian. Kedengeran. Aduh, dari berbagai daerah. Paling jauh Sabrina nih. Masya Diulangi Allah. Kang Firman, diulangi. Baik. Remaja full spirit. Full spiritnya, Full spiritnya, full ibadahnya, full ibadahnya, Ibadahnya. full amaliyahnya. full amaliyahnya. Iya. Oke, baik. Teman-teman sekalian beri tepuk tangan yang meriah dari masing-masing di rumahnya, di kamarnya. Silakan buat Kang Firman. Mudah-mudahan materinya ini berdampak pada kita. Sekali lagi terima kasih Kang Firman. Dan sahabat-sahabat sekalian, terima kasih yang sudah menyimak sore hari ini. Mudah-mudahan yang menyimak sore hari ini ataupun nanti yang bisa nyusul menyimak di tayangan ulangnya, Allah takdirkan menjadi remaja ataupun pribadi yang selalu spiritual, selalu dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan sukses dunia, sukses akhirat insya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan membaca ucapan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu di lain Sama-sama. kesempatan. Kang Atar ini sudah foto bersama. Oke, nanti kita ulangi lagi ya. Saya tutup dulu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.